Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Seperti biasa di segmen 3 ini kita bakal ngebahas soal Piala Dunia ya kan. Terakhir itu kita ngebahas Piala Dunia berapa kak? 1954. 54 yang digelar di Chile. Saya lupa. Swiss. Kok Chile? Dan sekarang kita akan ngebahas soal Piala Dunia 1958. Oke. Jadi ceritanya kak, 2 tahun sebelum Piala Dunia 1958 digelar, penggagas Piala Dunia yaitu Jules Rimet meninggal dunia pada 16 Oktober 1956. Berarti habis Isya ya. Ya, bukan dong 1956 itu bukan jam dong. Meninggalnya Jules ini membuat FIFA berinisiatif untuk menjadikan Piala Dunia ke-6 tersebut sebagai momen buat mengenang si Jules Rimet. Mungkin kalau di kita mah tahlilannya lah ya. Event ininya ya. Jadi dia bikin event 4 tahun sekali itu Piala Dunia. Turnamen ini sendiri akhirnya digelar kembali di Eropa dengan Swedia yang jadi tuan rumahnya kak. Betul, Swedia ya masih di Eropa. Nah, Betul. cerita uniknya nih di 1958 ini ada materi pemain yang sebenarnya pas-pasan waktu itu nih. Jadi ada babak kualifikasinya diikuti oleh 55 negara, tapi di babak kualifikasi dengan peserta terbanyak saat itu ada 34 negara nih. Jadi kalau misalnya dulu mah kecil nih, sedikit ya. yang kualifikasi 36 negara. Nah, tahun ini 55 negara sebenarnya. Nah, dari 55 negara itu kemudian dipilih 16 negara yang terbagi dalam 4 grup. Nah, tapi kenapa nih si materinya disebut pas-pasan? Nah, tapi kalau Aika kalau 29 negara tahu nggak? Apa itu acara apa? Apa ya? Konferensi Asia Afrika. Wow, yang pengabdi setan 29 tahun sekali. Saya juga mau karena sekarang saya melihat itu berbeda habis nonton pengabdi setan. Jangan-jangan ada tokoh-tokoh yang konspirasi. Jadi format penyisihan tuh jadi berubah lagi kak. Kalau dulu kan satu negara tuh, kalau negara unggulan tuh nggak akan lawan negara unggulan lain ya. Kalau sekarang mah semua negara akhirnya bertemu dan akan dilakukan playoff kalau posisi kedua sama ketiga tuh punya poin yang sama. Nah sayangnya 16 negara itu tuh hadir dengan skuad yang pas-pasan kata Alika tadi ya. Contohnya Inggris kehilangan para pemainnya meninggal karena tragedi Munich. Hungaria tidak diperkuat sama trio Puskas, Sibor dan Kosciuszko karena invasi Uni Soviet. Kayak ada tragedi juga. Ada tragedi juga. Nah ini bikin Piala Dunia waktu itu diperkirakan tidak akan menarik. Soalnya Uruguay sama Italia juga nggak lolos. Jadi emang kenapa disebut materi pas-pasan karena ya itu ada beberapa negara yang punya masalah pribadi dan juga ada yang beberapa masalah negara dong, masalah pribadi. Pribadi negaranya. Dan juga ada yang tim-tim kuat yang gagal lolos ke putaran final. Jadi ya materinya terbilang biasa aja. Ada juga cerita sebenarnya dari beberapa negara yang cukup pribadi lagi nih. Karena ada cerita dari Israel yang tidak diakui. Jadi ini pembagian grupnya waktu itu terbilang cukup unik nih. Karena ada satu grup maksudnya satu grup itu harus berisi masing-masing 4 negara yang berisi dari satu negara dari Eropa, Eropa Barat, Eropa Timur, Britania dan Amerika Latin. Jadi udah ada pembagiannya nih biar gak satu wilayah negara wilayah benua di satu kumpul di satu grup. Nah saat itu Piala Dunia tidak memunculkan satupun wakil dari zona Asia dan Afrika. Ini bukan karena rasis ya. Cuma kan waktu itu masih terbatas transparansi segala macam. Nah beberapa negara kawasan tersebut menolak bermain apabila bertemu dengan Israel. Indonesia waktu itu tuh punya peluang besar kak buat mengikuti turnamen Piala Dunia mereka yang kedua. Karena Indonesia waktu itu diisi oleh pemain bintang sekelas Ramang. Gitu. Jadi waktu itu Indonesia lolos ke babak kedua putaran kualifikasi setelah mengalahkan Cina di grup 1. Langkah Indonesia kemudian diikuti Mesir yaitu grup 3, Sudan grup 4 dan Israel grup 2. Ada tuh sebenarnya peserta dari Asia. Oh iya ada dari Asia. Cuma kan mereka nanti di satu grupin lagi yang mana harus melawan Israel. Dan mengetahui mereka bakal main lawan Israel, Indonesia dan Mesir ini memutuskan untuk tidak mau lawan Israel kalau tidak main di tempat yang netral. Ini mungkin di tempat mahasiswa Unhas ya. Bongos sekali di perempuan atau laki-laki? Tidak keduanya. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral, kau gender sendiri tuh. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Karena Islam apa? Netral. Aduh. Dilandasi solidaritas terhadap negara-negara Arab, kedua negara tersebut memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan ini keren banget solidaritasnya membantu negara Arab. Karena lihat Indonesia sekarang dapat apa? Dapat apa? Dapat apa? Nggak tahu. Aduh, saya
saya mau itu, tapi kalau udah agak menyangkut politik dan agama gini saya takut deh. Nah, Sudan ini juga yang harusnya menjadi lawan Israel menolak main nih karena ya tadi alasan politik. Jadi si Israel ini satu-satunya negara yang tersisa pada akhirnya. Sayangnya FIFA pada akhirnya menolak untuk menerima negara yang tidak bermain dalam babak kualifikasi. Kualifikasi dulu, betul. Nah, hal inilah yang membuat FIFA kemudian mengadakan babak playoff khusus antara Wales dan Israel. Jadi mungkin Wales diambil dari dia juga kualifikasi ikut kualifikasi Eropa, ya? tapi belum lolos. Nah, sayangnya dua pertandingan tersebut dimenangi oleh Wales dan yang membuat mereka lolos ke putaran final Piala Dunia 19. Kok sayangnya sih, alhamdulillah dong. Ini saya dalam kondisi Israel ini emang wakil negara mana di Asia apa Eropa nih? Tapi ya pada akhirnya itu yang tadi membuat tidak ada wakil Asia. Tidak ada wakil Asia. Di Piala Dunia 1958. Babak penyisihan grup di Piala Dunia 1998 juga nggak luput dari kejadian menarik. Contohnya nih di grup 1, Argentina tim minjem jersinya tim Swedia. Oke. IFK Malmö karena jersey mereka sama kayak timnas Jerman. Kocak. Karena ini kan digelarnya di Swedia ya. Swedia. Kayak, jersey kita sama minjem ke siapa? Tuh ternyata ada klub Swedia namanya IFK Malmö. Tapi tim Tenggo sendiri gagal lolos karena kalah bersaing dengan Irlandia Utara, Kak. Oke. Nah, ada juga cerita di grup 2 nih, ada 31 gol yang terjadi di 6 laga grup yang menjadikan grup tersebut sebagai penyumbang gol terbanyak nih. Bahkan mungkin itu kita melebihi capaian yang waktu kita bahas Piala Dunia yang banyak banget gol, yang rataan 5 gol per pertandingan. Tapi untungnya ini hanya terjadi di fase grup ya. Kemudian ada juga di grup 3 nih, Wales yang tadi lolos lawan Israel. Justru bahkan mampu menyingkirkan runner up 4 tahun sebelumnya yaitu Hungaria. Jadi Wales yang mungkin ya sebenarnya tidak bisa lolos juga, tapi tiba-tiba menjadi kejutan jadi kuda hitam. Tapi gitu. kan Hungaria ini tidak diperkuat sama si tadi kan invasi kan. Karena mungkin mereka orang-orangnya Wales ya. Wales. Jadi mereka mungkin karena nothing tulus ya, udah bisa lolos ya pasti main habis-habisan gitu. Kemudian di grup selanjutnya di grup 4 nih ada kejutan juga nih karena Inggris sebagai tadi kita pernah bahas Britania negara awal mula sepak bola justru tidak lolos ke babak final. Memalukan juga ya. Betul, dari dulu ya ternyata. Nah, akan tetapi ini di babak fase grup setelah menjadi waktu itu ada satu nama yang mencuri juga di 1958 inilah Jules Fontaine. Yang ini striker Prancis. Mencuri apa kalau boleh tahu? Apa tuh mencuri Raden Saleh? Aduh, mencuri perhatian lah si Jules Fontaine ini. Jadi dari 11 gol yang dicetak sama si Biru di babak grup, 6 itu berasal dari anggota tubuhnya Jules Fontaine. Kaki ya. Mungkin ya kepala ya. Sementara sisanya dari anggota DPR. Wah. Biar ada kerja gitu. Nah, Fontaine sendiri waktu itu bukanlah penyerang andalan Prancis. Saya udah pernah kita ceritakan ya. Karena striker utama mereka saat itu, René Bliard, absen karena cedera engkel kaki. Mungkin karena main biliar. Padahal gak ada kaki-kakinya itu biliar. Yang menarik, nama Fontaine ini mencuat sebagai pembuat sejarah Piala Dunia berkat sepasang sepatu pinjaman. Jadi sebelum keberangkatan tim Prancis ke Swedia nih, si Fontaine ini pernah memperkuat Stade Reims yang pada waktu itu mendapati sepatunya rusak. Jadi Fontaine sendiri bingung mengingat saat ini tidak memiliki sponsor. Jadi kan mungkin pemain zaman itu tidak seperti sekarang bintang dan disiapin semua sama tim gitu. Kalau bom Bali kan sponsornya Ambrosi ya. Aduh, kesal. Itu kata, oke saya gak mau bahas. Kemudian datanglah striker Stephen Bruy yang menawarkan sepatunya untuk dipinjam Fontaine gitu. Jadi waktu itu si Bruy ini hanyalah pemain cadangan di skuad arahan si nama pelatih Albert Bertaus. Nah, kebetulan ukuran kaki keduanya pas sehingga Fontaine pun tidak khawatir lagi. Jadi untung ada nih Stephen Bruy yang mungkin berjasa bagi karirnya Fontaine gitu. Nah, dengan sepatu itulah Fontaine tuh akhirnya membuat sejarah, Kak. Setelah 6 gol di fase grup, dia tuh mencetak 7 gol lagi kan di fase gugur. Sehingga golnya mencapai 13 gol. Dan inilah jumlah gol tertinggi yang bisa diciptakan seorang pemain dalam satu putaran final Piala Dunia sampai sekarang. Pada saat itu ya. Dan rekor ini masih belum dipecahkan sampai sekarang ya. Sayangnya sepatu ini tidak membawa Prancis ke final dan cuma sampai peringkat ketiga. Mereka dikalahkan Brazil 5-2 di semifinal dengan Fontaine yang mencetak 1 gol waktu itu. Bayangkan kalau ke final ya mungkin pundi-pundinya lebih dari itu gitu. Nah kemudian nih si ceritanya berlanjut ke Sinar Pele nih. Jadi emang waktu itu selain memunculkan nama Jules Fontaine, si legenda sepak bola dunia bukan hanya Brazil muncul di 1958. Dan itu berada di
nama aslinya Edson Arantes do Nascimento atau yang kita kenal dengan nama Pele. Yang kemudian melakukan debutnya ketika berhasil ditahan imbang tanpa gol oleh Inggris. Nah, tapi waktu itu bahkan kata orang-orang di sana ya, Pele itu belum memunculkan aura bintang hingga fase grup berakhir. Jadi mungkin mainnya masih biasa. Tapi setelah masuk fase gugur, permainan Pele mulai terlihat gitu ya. Satu golnya bikin Samba menyingkirkan Wales dan melangkah ke semifinal. Di babak semifinal dia mencetak 3 gol waktu menyingkirkan Prancis yang tadi sama si Jules Fontaine tersebut. Aksi Pele kemudian menjadi fenomena ketika mereka bertemu tuan rumah di puncak. Swedia ya. Jadi fenomena karena Pele ke puncak pakai celana pendek. Jadi kan dingin ya. Tolong jadi fenomenal banget sih Pele. Enggak ada puncak. Nah, unggul 2-1 setelah 2 gol dari Fafa. Pele mendapat umpan panjang dari Didi pada menit ke-66. Ini namanya bagus-bagus ya. Fafa, Pele, Didi. Disingkat-singkat. Nah, waktu itu ceritanya juga si Pele ini dikawal ketat oleh bek Swedia yang menerima bola tersebut dengan dada sebelum melakukan bola tersebut melewati kepala kipernya Beck Gustafsson. Nah, sebelum bola menyentuh tanah, si Pele ini menembak bola tersebut ke pojok kanan gawang Swedia. Berapa kali kalau boleh tahu nembaknya? Wah, bukan nembak secara heart to heart dong, ini menembak bola. Siapa tahu ada yang nembak tembok juga. Gol ini kemudian nih yang menurunkan mental pemain Swedia yang kembali kebobolan lewat gol Mario Zagallo. Dan kemudian Pele juga pada menit terakhir. Nah, setelah pas laga si Pele ini bahkan sempat menangis karena menutaskan rasa sakit hati ayahnya yang menangis akibat tragedi Maracanazo. Ya, waktu Brazil kalah itu ya. Betul. Di Maracana. Pele ini akhirnya jadi pemain termuda yang bisa mencetak gol serta meraih trofi Piala Dunia. Gol-golnya pun disebut sebagai 1 dari 3 gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Kalau kalian lihat kompilasi gol yang saya sebutkan tuh pasti yang gol Pele itu yang ke gawang Swedia itu salah satunya pasti masuk tuh. Dia bersanding sama golnya Michael Owen lawan Argentina 98 dan Maradona lawan Inggris 86. Oh, yang membawa bola dari tengah ya? Iya, itu juga salah satu gol terbaik Piala Dunia tuh. Dan pada September 2004, kostum yang dipakai Pele saat mengalahkan Swedia dilelang dan laku sebesar 983 juta rupiah. Wow. Itu kalau dibeliin seblak berapa banget? Pele sampai kenyang itu kalau dibeliin seblak. Aduh, menarik banget ya bahasan kita soal si Piala Dunia 1958 ini. Kalau menurut Alika apa yang paling menarik dari Piala Dunia? Kalau saya sih benar itu salah satu kemunculan 2 striker yang mungkin mendunia ya, karena ada Jules Fontaine sama Pele ini. Yang Pele bahkan itu adalah awal debut gitu. Yang mana Piala Dunia selanjutnya karena mungkin ada ceritanya lagi, itulah jadi awal ini mungkin awal kemunculan yang membuat dia legenda Brazil gitu. Tapi legenda dunianya di Piala Dunia setelahnya karena ya mungkin kelihatan makin matang gitu permainannya. Kan menarik banget kan bahasan kita soal Pele, soal Britania, soal rugby juga yang berpisah dengan sepak bola. Nah, buat Anda yang ketinggalan, Anda jangan lupa untuk mengakses-nya di YouTube ligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di channel setiap hari Minggu pukul 8 malam. Saya Alika dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ini waktu itu di Swedia ada hujan. Kenapa? Swedia nggak hujan. Aduh.